warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat video interaktif menggunakan aplikasi Lumi Education. Di Google Site yang kami berikan, sudah kami sertakan pula aplikasi Lumi Education. Silahkan bisa dibuka Google Site yang sudah kami buat. Ketika sudah tampilannya seperti ini, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklik halaman aplikasi. Di dalam halaman aplikasi ini sudah terdapat halaman yang menunjukkan aplikasi Lumi, yaitu seperti ini. Kita langsung saja klik Lumi Desktop. Maka akan muncul Windows, Mac OS atau Linux. Karena saya pakai Windows, maka kita klik Windows. Bisa pakai yang nomor 2. Nah, sekarang sedang memulai proses mendownload. Proses download sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah dengan menginstal aplikasi Lumi yang sudah kita download. Kita buka download. Kita klik 2 kali. Nah, proses installnya sudah selesai. Sehingga tampilannya seperti ini, kita save all aja semua. Nah, tampilan Lumi Education itu ada 2, yaitu H5P Editor dan Lumi Analytics. H5P Editor ini yang akan kita gunakan untuk membuat video interaktifnya. Sedangkan Lumi Analytics adalah untuk kita menganalisis hasil dari pekerjaan siswa setelah mengerjakan video interaktifnya. Karena kita hari ini akan membuat video interaktifnya, maka kita klik mulai pada tampilan H5P Editor. Maka akan muncul tampilan untuk membuka yang sudah pernah kita edit atau membuat baru. Karena kita ingin membuat baru, maka kita bisa create new H5P. Masih loading, kita tunggu sebentar lagi. Nah, ketika kita klik New H5P, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada menu bar. Kemudian di sini New H5P ini adalah file yang akan kita buat. Kemudian ini ketika kita ingin membuka file yang sudah kita edit. Nah, kalau ini kita ingin membuat lagi file baru. Selain itu, di sini ada tampilan view. Tampilan view di sini adalah ketika kita sudah membuat videonya, kita bisa melihat terlebih dahulu apakah video yang kita buat sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Kemudian di sini edit, kita sekarang ada di menu edit, itu adalah menu di mana kita mengedit videonya. Nah, dalam menu edit, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita aktifkan dengan mengklik get yang ada di sini. Nah, karena kita ingin membuat video interaktif, maka kita klik get pada video interaktif. Dengan mengklik video interaktif ini, kita juga mengaktifkan beberapa menu yang ada di bawahnya. Kita klik get, maka muncul seperti ini, maka kita klik install. Sekarang kita sedang memproses install pada fitur interaktif video. Nah, prosesnya sudah selesai, langsung kita klik use agar kita bisa segera mengerjakan videonya. Nah, ketika kita klik use, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada petunjuknya, bisa dibaca terlebih dahulu, atau kalau sudah paham, kita klik exit saja. Pada tampilan video interaktif, di sini kita ada tutorialnya, kita bisa menonton tutorialnya, ada contohnya juga. Kemudian title, di sini adalah judul. Misal kita ingin membuat video interaktif tentang larutan elektrolit. Step pertama adalah dengan menambahkan video. Bagaimana caranya? Yaitu dengan klik tanda plus yang ada di sini.
Ada dua cara untuk menambahkan video. Yang pertama adalah mengupload video yang kita punya, dan cara yang kedua adalah dengan memasukkan link video yang ada. Misal kita ingin, misal ada video dari YouTube yang ingin kita buat video interaktif, maka kita tinggal salin saja video interaktif dari YouTube tersebut ke bagian ini. Nah, hari ini yang saya akan praktekkan adalah dengan memakai link video dari YouTube. Misalnya, karena tadi kita ingin membuat larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita memilih video ini, kita klik saja. Di bagian bagikan, kita copy link YouTube-nya. Kita salin link YouTube-nya, kita masukkan ke aplikasi Lumia. Nah, kita tinggal paste saja, Ctrl V, kemudian insert. Nah, di sini sudah masuk video yang akan kita edit. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan beberapa pertanyaan interaktif yang bisa nantinya akan dijawab oleh siswa. Kita klik saja langkah kedua, yaitu Add Interaction. Pada Add Interaction, pada saat kita membuka pertama kali, akan ada beberapa penjelasan dari menu-menu yang ada di sini. Bisa dibaca terlebih dahulu, atau kalau sudah paham, kita klik exit saja. Biasanya fitur-fitur Add Interaction yang sering saya gunakan adalah, yang pertama adalah memilih satu jawaban benar, yang kedua yaitu multiple choice, kemudian soal benar atau salah, kemudian mengisi bagian yang kosong, dan yang selanjutnya adalah dengan cara mendrag dan mendrop gambar atau kata pada suatu kotak. Kemudian selanjutnya adalah dengan menandai huruf atau kata. Dan yang terakhir yang biasa saya gunakan adalah mengisi bagian yang kosong dengan pilihan yang sudah disediakan dengan cara mendrag pilihan yang sudah disediakan ke dalam kolom yang kosong. Nah, bagaimana cara membuat video interaktifnya? Kita bisa menonton dulu videonya, kemudian merumuskan soal apa yang ingin kita tanyakan yang sesuai dengan videonya. Nah, contoh yang pertama adalah kita ingin membuat satu pilihan benar. Kita klik saja. Nah, ketika kita klik bagian fitur satu pilihan yang benar, satu jawaban benar, maka akan muncul seperti ini. Display time menjelaskan waktu di mana pertanyaan dia muncul pada detik ke-42 sampai detik ke-52. Kita pause video adalah kita diminta apakah saat pertanyaan muncul, video akan dihentikan atau video tetap berjalan. Agar pertanyaan tidak terlewat karena pertanyaan hanya muncul selama 10 detik, kita bisa klik pause video agar video berhenti begitu ada pertanyaan, sehingga siswa bisa fokus menjawab pertanyaan. Nah, display as adalah bagaimana cara pertanyaan itu muncul. Yang pertama adalah dengan ikon tanda tangan. Jadi ketika ada pertanyaan muncul, ikon tanda tangan ini akan muncul. Nah, pas diklik maka akan muncul pertanyaannya. Sedangkan yang kedua adalah poster, di mana ketika saat detik ke-42 saat pertanyaan akan muncul, dia akan langsung muncul pertanyaannya. Jadi kalau tadi yang pertama akan muncul ikon tangan, baru ketika diklik pertanyaannya baru akan muncul, tapi saat kita klik poster maka pertanyaan akan langsung muncul. Kita pakai yang ini saja. Nah, label adalah keterangan yang kita berikan agar siswa bisa tahu gitu pada pertanyaan ini dia harus berbuat apa. Contohnya,
Nah, bagian titel yang ini adalah bagian yang akan dimunculkan ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal yang ada di video interaktifnya. Contohnya seperti siswa mampu memahami konsep larutan. Kemudian list of question adalah list dari pertanyaan. Di sini adalah tempat kita memberikan pertanyaan. Contohnya, pilihlah pernyataan yang benar mengenai larutan. Kolom selanjutnya adalah alternatif. First alternative is the correct one. Jadi, pada kolom ini adalah jawaban yang benar. Jadi, kita letakkan jawaban yang benar itu apa. Nah, jawaban yang benar dari larutan yang sesuai dengan video adalah larutan adalah campuran homogen dari zat terlarut dengan pelarut. Kemudian alternatif yang kedua adalah jawaban yang salah. Di sini baru ABC-nya itu baru 2. Kalau kita ingin menambah menjadi 3, 4, atau 5, kita bisa tambahkan pilihannya dengan klik add answer. Saya hanya ingin membuat 3 pilihan aja, jadi pilihannya hanya ada 3. Nah, kita sudah membuat 3 pilihan dari pertanyaan di sini. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang benar, kedua dan ketiga adalah pilihan yang salah. Kalau kita ingin menambahkan dalam 1 menit ini atau dalam 1 waktu ini ada 2 pertanyaan, kita bisa tulis di sini. Namun saya hanya ingin membuat 1, jadi setelah membuat 1 pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah memberi skor. Jika benar, berapa skor yang akan diperoleh siswa? Contohnya adalah 100. Langkah selanjutnya adalah dengan mengatur bagaimana pertanyaan itu muncul. Auto continue udah benar. Nah, untuk bagian ini saya tidak mengatur apa-apa, langsung kita klik done. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa yang muncul adalah tanda tangan. Maka nanti ketika siswa mengakses videonya, ketika pada menit 42 akan muncul tanda tangan dan ketika diklik akan muncul pertanyaan. Kita lanjutkan untuk membuat pertanyaan yang selanjutnya. Nah, tadi ada materi tentang pengertian larutan elektrolit, kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, kita ingin membuat pertanyaan di mana ada bagian dalam 1 paragraf tersebut, ada bagian kosong, dan siswa diminta untuk mengisi bagian kosong tersebut dengan mendrag pilihan yang sudah kita sediakan. Kita klik drag the word. Tampilannya masih sama seperti menu sebelumnya. Ada display time, kemudian kita pause videonya, display as, kita klik button, kemudian labelnya lengkapilah bagian yang kosong. Titelnya, siswa mampu memahami konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, task deskripsinya kita bisa isi dengan lengkapilah bagian yang kosong dengan cara mendrag pilihan kata yang telah disediakan. Nah, bagian teks di sini kita bisa isi dengan suatu paragraf di mana akan kita bikin rumpang atau ada kata yang hilang dengan cara kata yang akan hilang tersebut diapit dengan tanda bintang. Maka kata yang diapit dengan tanda bintang tersebut akan hilang dan akan menjadi pilihan jawaban yang ada di bawah untuk di-drag ke bagian yang kosong nantinya. Misal, nah, di sini sudah saya tuliskan 1 paragraf tentang penjelasan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada 4 kata yang diapit oleh 2 bintang, yaitu 2,
lemah, kuat, dan non-elektrolit. Maka 4 kata inilah yang nanti akan menjadi pilihan yang terletak di bawah, dan bagian-bagian inilah nanti yang akan kosong. Langkah selanjutnya yaitu memberi skor yang akan dicapai ketika siswa menjawab benar, yaitu 100. Kemudian ini kita jangan centang agar siswa tidak bisa mengulang lagi ketika dia melakukan kesalahan, sehingga siswa lebih fokus dalam menonton videonya. Kemudian sudah 2 pertanyaan yang kita buat. Langkah selanjutnya kita lanjutkan videonya untuk membuat pertanyaan. Nah, di sini ada tentang perbedaan elektrolit. Kita coba untuk membuat pernyataan benar atau salah. Tampilannya masih sama, kita pause videonya. Pada label kita tulis tentukan pernyataan benar atau salah. Untuk titelnya yang di sini, kita buat siswa memahami ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, bagian ini kita isi dengan pernyataan yang akan ditentukan oleh siswa apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, bagian pernyataannya, salah satu contoh larutan elektrolit lemah yaitu CH3COH karena dalam air hanya terionisasi sebagian dengan derajat ionisasinya 0 sampai 1. Larutan CH3COH memiliki nyala redup dan sedikit gelembung. Pernyataan ini adalah benar. Maka settingannya kita jangan klik enable writer-nya. Dengan otomatis akan mencek jawaban. Kemudian kita klik selesai. Maka sudah selesai kita memberikan 3 pernyataan untuk satu video ini. Soalnya sudah sampai akhir. Langkah selanjutnya seharusnya adalah membuat ringkasan. Namun, sepengalaman saya ketika saya memberikan ringkasan, ternyata jawabannya itu banyak yang salah. Kenapa salah? Karena ada 1 atau 2 kata yang tidak sesuai dengan jawaban yang kita berikan di bagian kesimpulan. Karena sistem dari Lumi Education adalah dia mengoreksi jawaban dari kemiripan kata dan hurufnya, sehingga ketika ada kata yang tidak sesuai dengan jawaban dengan kunci yang kita buat, maka akan dianggap salah. Maka saya tidak membuat bagian ringkasan. Kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaannya. Langkah selanjutnya adalah dengan men-setting video yang ditampilkan. Misal kita ingin memulai video pada menit ke berapa? Apakah menit ke 0 atau ke 10 atau ke berapa, kita atur di sini. Kemudian apakah ingin langsung nyala, jadi otomatis menyala ketika linknya dibuka, atau perlu diklik play untuk menyala. Biasanya saya pakai autoplay. Saya rasa itu untuk pengaturan ini. Karena sudah membuat, langkah selanjutnya adalah dengan mengecek apakah yang sudah kita buat itu bisa muncul dengan baik atau tidak. Kita klik bagian view, maka tampilannya akan seperti ini. Karena tadi saya pakai autoplay, maka dia akan langsung memulai videonya. Di video kali ini kita akan langsung saja kita coba ke pertanyaannya. Sebagai pelarut. Jelas ya? Nah, akan muncul pertanyaan dan videonya terpause seperti yang sudah kita atur sebelumnya. Kita klik, maka akan muncul pertanyaannya. Pilihlah pernyataan yang benar mengenai larutan. Larutan adalah campuran homogen dari zat terlarut dengan pelarut. Kemudian larutan adalah campuran heterogen dari zat terlarut dan pelarut. Larutan adalah campuran homogen yang bisa disaring. Maka yang benar adalah yang pertama. Kalau benar, dia akan mendapat skor 100 dan mendapat 1 bintang. Langkah selanjutnya, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan. Nah, sudah muncul pertanyaan yang kedua.
Lengkapilah bagian yang kosong dengan cara mendrag pilihan kata yang telah disediakan. Pilihan katanya ada di bawah. Contoh, kita akan mendrag ini. Udah benar, dapat 4 bintang, skornya 100. Lemah dan non-elektron. Langsung ke pertanyaan terakhir. Jawabannya benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini akan ada pilihan keterangan ketika kita sudah menyelesaikan menjawab pertanyaan yang ada di video. Nah, ini titel yang kita buat tadi. Siswa memahami konsep larutan, siswa memahami konsep elektrolit dan non-elektrolit, siswa memahami ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, titel yang tadi kita bisa isi, misal kita punya IPK atau ATP, kita bisa masukkan sebagai titelnya sehingga kita bisa menandai ternyata siswa itu bagian mana yang sudah bisa, mana yang belum. Misal ini 1 per 1 berarti siswa sudah memahami bagian ini. Kalau 0 per 1 berarti kan siswa belum memahami itu, sehingga di lain kesempatan kita bisa menjelaskan materi itu lagi karena dari hasil video ini siswa ternyata belum bisa, seperti itu. Nah, karena di view-nya tidak ada masalah, langkah selanjutnya adalah dengan menyimpan videonya dengan cara kita klik export. Ketika mengklik export, maka ini kita harus aktifkan. Nah, kemudian klik export no. Nah, ini sudah tersimpan video H5P-nya. Langkah selanjutnya adalah menyimpan video yang sudah kita edit ini agar ketika di kemudian hari kita ingin mengedit lagi, ingin memperbaiki, kita bisa langsung memperbaiki tanpa harus membuat dari awal. Dan klik save. Kemudian ini kalau tadi formatnya HTML, kalau sekarang formatnya H5P. Kita klik save saja. Pastikan saat kalian mengedit dan menyimpan, kalian tersambung dengan internet atau WiFi. Nah, ini video yang kita buat tadi. Yang pertama formatnya H5P, yang kedua adalah HTML yang simbolnya seperti Google Chrome ini. Nah, yang kita kirim ke siswa adalah yang simbolnya ini. Sekian untuk tutorial pembuatan video interaktif ini. Tutorialnya kalian bisa klik di sini, akan saya sediakan di sana sehingga ketika belum memahami bisa diputar kembali di bagian ini. Apabila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.